Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam mempelajari ilmu agama yang hak ini, dan juga meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang kita pelajari, agar setiap ilmu yang kita miliki mudah untuk diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah ini agar senantiasa menjadikan hati-hati ataupun niat-niat kita duduk di majelis ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan segala bentuk pahala dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah sanuwasil darsana fi kitab al-usul thalatha lil imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala. Dan terakhir pembahasan yang kita ambil yaitu ucapan penulis rahimallahu taala bahwa tauhid, menunggalkan segala bentuk ibadah ataupun bentuk ibadah tersebut adalah hikmah utama diciptakannya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, baik wanitanya, laki-lakinya, anak kecilnya, manusia ataupun jinnya, malaikat ataupun para nabi dan rasulnya. Semua diciptakan hanya untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semua dinamakan dengan al-ubudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan terakhir yang kita ambil di pertemuan sebelumnya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai pelajaran, ya seperti adat atau kebiasaan kita, siapa yang mau menyetorkan matan kemarin perjanjian kita masih ingat ya? Arkan sama Abdurrahman. Siapa dulu? Abdurrahman. Nah. Warfa' sautak. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu salasu hazihi masail wa amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan wa man ata'ahu dakhalal jannah wa ma asahu dakhalan nar. Wa dalilu qawluhu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikar ilaikum rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'aunar rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdahu wabila. As-salisah as-saniyah
annallaha la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu wa inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wassalisah anna man ata'a wa rasuluhu wa haddallahu la yajuzu lahu muwallatum man hadallahu wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qawluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulaika hizbullah Hizballahi. ala inna hizbullahi humul muflihun. يكفي خلاص اجلس بارك الله فيكم. Arkan. Bisa? Yang lain? Ini siapa? Bisa? Hafal? Ya, Ibrahim. Siapa nama itu, mana lu, Pak? Ikram, barakallahu fikum. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila. As-saniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisatu anna man ata'a ar-rasul wa hadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa yadahum biruhim min wa yadkhiluhumul jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Barakallahu. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, sebelumnya mengatakan bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'ana ya'budun yuwahhidun. Setelah musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang artian daripada agama Al-Hanifiyah, ya, yang mana agama Hanifiyah adalah atau pencetusnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Yang didefinisikan oleh musannif adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishan lahuddin, murni, ya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan, setiap ibadah, ya, yang itu ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, ya. Ibadah tersebut ditunggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini dinamakan dengan agama Hanifiyah. Dinamakan dengan nama agama Al-Hanifiyah. Dan dengan hal itu juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik manusianya, jinnya, ya, bahkan hewannya juga, dengan Hanifiyah tersebut, yaitu menunggalkan segala bentuk ibadah
untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma ya'budun yuwahhidun. Dan makna atau arti daripada ya'budun adalah yuwahhidun, yaitu menunggalkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, pembahasan baru. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Di alam semesta ini, di dalam ilmu agama Islam ini, ada perkara yang paling tingginya. Ya, ada sesuatu yang paling tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesuatu tersebut Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan ini perintah yang paling tinggi, perintah yang paling agung, perintah yang paling mulia. Apa itu? At-tauhid. Ya. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan paling mulia di dalam agama Islam adalah at-tauhid. Tidak ada yang lain. Berbakti kepada orang tua kalah dengan tauhid. Jihad di jalan Allah kalah dengan tauhid. Bersedekah segunung emas kalah dengan tauhid. Ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang menurut antum kelihatan paling susah, apabila tidak diiringi dengan tauhid maka sia-sia. Ya, oleh karena itu tauhid adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia. Bukan hanya umat manusia, pada seluruh alam semesta ini. Qala wa huwa ifradullah bil ibadah. Kemudian musannif rahimahullahu taala mendefinisikan tauhid di sini dengan kalimat ifradullah bil ibadah. Ya, jadi apa definisi dari tauhid? Ya, dari kemarin kita membahas apa itu pentingnya tauhid. Dari kemarin kita membahas harus menunggalkan tauhid, ya, harus mengutamakan tauhid dalam kehidupan kita, harus mengiringi kegiatan-kegiatan kita dengan tauhid. Ya, sekarang apa yang dimaksud dengan tauhid ini? Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Ya. Menurut atau definisi yang diberikan oleh penulis rahimahullah taala tentang tauhid ini adalah ifradullah bil ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Ya, itu simpelnya tauhid, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ibadah apapun ya, antum tunggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Antum murnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik salatnya, baik puasanya, zakatnya, sedekahnya, ya. Zikir-zikir yang antum lafazkan, Al-Quran yang setiap hari antum tilawahkan, ya, itu dinamakan dengan ibadah. Itu dinamakan dengan ibadah. Dan amalan-amalan tersebut ya adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Apabila ditunggalkan atau dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa ifradullah bil ibadah. Ini definisi dari tauhid. Kita baca syarah daripada Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Ya, syarah dari kitab ini. Qala, beliau membahas ya ucapan musannif tersebut yang tadi wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, at-tauhid lughatan masdar wahada yuwahhidu. Ya. Jadi kalau yang tadi ifradullah bil ibadah, ini definisi tauhid secara istilah menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ya, jadi hampir semua para ulama itu memiliki definisi sendiri-sendiri. Tapi semua definisi tersebut masih dalam satu makna, ya, masih dalam satu tujuan. Hanya berbeda lafaznya saja, hanya berbeda ungkapannya. Qala at-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahhidu. Kata Ibnu Utsaimin, tauhid secara bahasa ya adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu, ya. Jadi wahada yuwahhidu apa masdarnya? Tauhidan. Ya, wahada fi'il madhi, yuwahhidu fi'il mudhari'. Tauhidan adalah isim masdar. Ya, jadi kata Ibnu Utsaimin, tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahhidu, ya.
ay ja'lu syai'i wahidan. Ya. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa itsbatin. Ya, sekarang apa makna dari wahada yuwahidu tersebut? Ya. Ay ja'lu syai'i wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu jadi satu. Ya. Menjadikan sesuatu tunggal. Ya, ini makna dari wahada yuwahidu, atau lebih ringkasnya adalah menunggalkan, ya, menunggalkan, menjadikan satu. Ya, menjadikan satu. Ini makna dari wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu. Qala wa hadza la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa itsbatin. Dan menjadikan satu, menunggalkan sesuatu hanya satu, ya, atau mengifradkan, ya, hanya menjadikan sesuatu itu satu, tidak akan terjadi, ya, kata Syekh, tidak akan terjadi illa bi nafyin wa itsbatin, kecuali di dalamnya ada penafian dan juga ada penetapan. Jadi ketika antum menjadikan sesuatu itu satu, menjadikan barang itu satu, tidak akan teraplikasikan kecuali dengan penafian dan pengisbatan. Dari mana kita ketahui bahwa an-nafy wal isbat adalah dua rukun daripada apa? La ilaha illallah. Kita merujah kembali bahwa la ilaha illallah itu memiliki rukun tersendiri. Apa itu rukun? Saya bisa jawab. Apa rukun dalam ilmu fikih? Suatu amalan apabila hilang salah satu dari rukun tersebut maka batal. Perlu diulangi. Ya, jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Apabila hilang salah satu dari dua rukun tersebut maka tauhidnya tidak dianggap atau tidak sah. Ya. Maka tauhid tersebut rusak. Yang pertama adalah an-nafyu. Ya. Yang pertama adalah an-nafyu. Dari mana kalimat an-nafyu tersebut? Kalimat an-nafyu tersebut datang dari kalimat la ilaha. Dan la ilaha illallah tersusun dari dua kata. Itu tersusun dari dua kalimat. An-nafyu diambil dari kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan. Maksudnya adalah menafikan seluruh jenis sesembahan, ya, menafikan seluruh jenis Tuhan, menafikan seluruh jenis Rabb, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-itsbat diambil dari kalimat apa? Illallah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaitu menetapkan seluruh amalan, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Ini maksud dari al-itsbat. Yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan juga disembah. Ini maksud dari an-nafy wal itsbat. Ini sudah kita lewatin. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, nafyul hukmi amma siwal muwahhid wa itsbatuhu lahu. Famathalan naqulu innahu la yatimmu lil insani at-tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Oleh karena itu, kami katakan sesungguhnya tidak akan sempurna tauhid seseorang sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala fa nafyul uluhiyah amma siwallah ta'ala wa itsbatuha lillahi wahda. Setelah dia bersaksi bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya. Maka dengan kesaksian antum itu, ya, antum telah bersaksi bahwasanya antum menafikan seluruh uluhiyah, seluruh sesembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikatnya, baik itu para rasul, baik itu para nabi, baik itu kiai-kiai, ya, para penyihir, jin-jin, ya, antum nafikan seluruhnya. Terlebih lagi benda-benda yang bahkan di sana tidak bisa memberikan madarat dan juga manfaat kepada antum. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai
keutamaan dan kelebihannya, tidak boleh antum ibadahi, tidak boleh antum sandingkan dalam ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dengan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Itu benda mati, baik itu pepohonannya, batu-batuannya, ya, ataupun benda-benda lainnya. Inilah tauhid. Wa yuthbituha lillahi wahdah. Jadi tidak akan sempurna, ya, tauhid seseorang kalau antum hanya menafikan sesembahan tersebut untuk sesembahan tersebut, ya. Antum juga wajib menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi setiap amalan, apapun ibadah tersebut, apapun amalan tersebut, ya, baik itu ibadah yang dikeluarkan oleh lisan, baik itu ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan kita, dan baik juga atau baik itu amalan hati kita, wajib semuanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan an-nafyu wal isbat, menafikan seluruh sesembahan yang ada di alam semesta ini, ya, dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Utsaimin wa fil istilahi arrafahu al-muallif biqaulihi, ya. Ibnu Utsaimin melanjutkan, dan secara istilah yang tadi sudah Anda sebutkan, bahwasanya musannif atau penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mendefinisikan secara istilah tauhid itu adalah menunggalkan Allah dalam ibadah, ya. Maksud Ibnu Utsaimin adalah ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a, ya. Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwasanya maksud dari menunggalkan Allah dalam ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah semata, la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Tidak juga kita menyekutukannya dengan para nabi atau para nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban, ataupun malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa malaikat yang memang derajatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'isan wala mulukan wala ahadan minal khalqi, dan tidak juga dengan pemimpin ataupun para raja, wala ahadan minal khalqi, dan juga tidak satupun dari makhluk-makhluknya, ya. Jadi menafikan seluruh sesembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak nabi yang diutus, tidak para rasul yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala cintai, atau bahkan rasul tersebut Allah jadikan kekasihnya, ya. Wala mulukan muqarraban, ataupun tidak malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti halnya Jibril alaihi salam, ataupun dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Kita nafikan seluruhnya. Kita nafikan seluruh ibadah kita dari mereka, ya. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'dhiman wa raghbatan wa rahbatan. Akan tetapi kita tunggalkan ibadah kita sendiri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mahabbatan wa ta'dhiman, dengan rasa cinta, dengan rasa pengagungan, wa raghbatan, ya. Wa muradu Syekh rahimallahu taala at-tauhid alladhi bu'ithat ar-rusul litahqiqihi li'annahu huwa alladhi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Ya, seperti yang mana yang kita ketahui, ya, bahwasanya tauhid ini itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Dan pembagian ini, ya, tidak pernah diajarkan atau tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabatnya. Akan tetapi pembagian tauhid ini datang dari para ulama dengan alasan apa? Untuk memudahkan pemahaman kita sebagai umatnya, ya. Jadi pembagian atau istilah pembagian tauhid terbagi menjadi 3. Ini insya Allah antum akan dapati syubhat-syubhat seperti ini di luaran sana nanti, ya. Bahwa kaum salafi, ya, ataupun istilah-istilah yang mereka sebutkan itu juga melakukan perkara kebid'ahan. Di antaranya apa? Membagi tauhid ini menjadi 3, ya. Ya, ada istilah-istilah yang mereka keluarkan, ya. Kita sebutkan atau kita bantah, ya,
kita jelaskan kepada mereka ya, bahwasanya pembagian ini bukan termasuk dari ibadah. Ya, bahwa pembagian tersebut itu dibagi untuk memudahkan pemahaman kita sebagai kaum muslimin. Ya, seperti halnya tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya ya, pembagian jenis-jenis yang halal, yang haram, yang mubah ya. Tidak ada ya. Semua itu yang membuat adalah para ulama setelah para sahabat ya. Mereka membuat pembagian tersebut untuk memudahkan kita ya, bahwa ini adalah amalan yang wajib, yang ini adalah amalan yang sunnah ya, atau yang mubah, ini amalan yang haram ya. Semua dibagi untuk mempermudah kita dalam mempelajari dan juga mengamalkannya ya. Kita kembali ya. Tadi Syekh Muhammad bin Wahab hanya menyebutkan ya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Bahwasanya perkara yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluknya adalah apa? Tauhid ya. Dan tauhid yang dimaksud di sini ya, seperti mana yang kita ketahui bahwa tauhid tadi terbagi menjadi 3 ya. Di sini Ibnu Utsaimin menjelaskan definisi masing-masing daripada tauhid tersebut. Ya, kita baca dulu agar lebih faham lagi. Qala wa anwa'ut tauhid thalathah. Ya. Kata Ibnu Utsaimin, jenis-jenis tauhid itu ada terbagi menjadi 3. Ya, jenis-jenis tauhid itu ada 3. Qala al-awwal tauhidur rububiyah. Ini antum sudah mungkin insyaallah sudah paham semua. Tapi ahsan, lebih baik untuk ditulis lagi ya. Tauhidur rububiyah al-awwal, tauhidur rububiyah. Tauhid yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Qala wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulk wat tadbir. Definisi dari tauhid rububiyah kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah ifradullah subhanahu wa taala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya dan juga penguasaannya dan juga pengaturannya. Ya. Ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Atau maksudnya adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan Allah, ya. Atau ada definisi yang lebih jelas lagi. Ifradullah Subhanahu wa taala bi af'alihi. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, baik itu memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, memberikan cobaan, semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ini berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatunya. Wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah atau kecuali Dia. Ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya segala bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala, segala apapun yang kita miliki, segala apapun yang ada pada diri kita, segala apapun yang ada di alam semesta ini, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk ke dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Ats-tsani, kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Ibnu Utsaimin mendefinisikannya adalah wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah
bi an la yattakhidhal insana ma'allahu ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama yu'badu Allah ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Definisi Ibnu Utsaimin tentang tauhid uluhiyah adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ya, berarti segala bentuk ibadah, apapun ibadah tersebut, apapun amalan tersebut ditunggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi an la yattakhidhal insana ma'allahi ahadan. Ya. Seorang manusia tidak mengambil sekutu ya, bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, jadi yang dinamakan dengan syirik bukan hanya dia yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepada selainnya, tetapi juga dinamakan dengan syirik ya, dia beribadah kepada Allah namun dia juga beribadah kepada selain Allah ya. Ini dinamakan dengan syirik juga. Insyaallah kita bahas di babnya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits tauhidul asma'i was sifati wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tauhid al-asma' was sifat ya. Beliau mendefinisikannya dengan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bima samma bihi nafsahu, dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya. Wa wasafa bihi nafsahu, dan juga dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya. Fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, aw ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun melalui perantara utusannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga setiap yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis. Nah, ini termasuk dari tauhid al-asma' wa sifat. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu. Dan demikian dengan menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala Wadzalika bi itsbati ma atsbatahu, dan demikian pula dengan menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa nafi ma nafahu, dan juga menafikan apa-apa yang dinafikan. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin, tanpa mentahrif, menta'til, mentaqif dan tamtsil. Keempat ini insyaallah kita bahas di dalam bab akidah ya. Naam, insyaallah kita lewati ya, penjelasan tentang tahrif, ta'til, taqif dan tamtsil. Jadi kesimpulannya adalah tauhid al-asma wa sifat ini membahas tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, yang mana nama-nama dan sifat-sifat tersebut memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun melewati apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui sekarang dengan hadis-hadis. Ya. Inilah ketika tauhid ya, yang dibagi oleh para ulama rahimallahu taala di dalam agama Islam ini ya. Dan tauhid yang dimaksud oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab An-Najdi, tauhid yang mana? Kan tadi tauhid terbagi menjadi tiga ya, kata Syekh, wa 'adzamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perkara yang paling mulia yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluknya adalah tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah ya, tauhid al-uluhiyah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Setiap jenis amalan ya, setiap jenis amalan itu wajib diberikan atau dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit campur aduk dari sekutunya. Kemudian wa'adhamu ma naha anhu asy-syirik ya, setelah kita mengetahui perkara yang paling penting yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk makhluk-makhluknya adalah tauhid ya, di sana juga ada larangan yang paling penting yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk makhluknya.
Apa itu? Asyirku, yaitu kesyirikan, ya. Kesyirikan adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Kesyirikan adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala larang untuk makhluknya. Ya. Qala wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Nah, ini definisi dari asyirik. Apa itu definisi dari syirik? Da'watu ghairihi ma'ahu. Ya. Beribadah kepada selain Allah, itu simpelnya, ya. Beribadah kepada selain Allah. Selain Allah, siapapun itu. Ya. Seperti yang sudah kita katakan, baik itu malaikatnya, ya, seluruh malaikat, ya, bukan hanya Jibril tapi seluruhnya, ya, ataupun para rasul, terlebih lagi mereka-mereka yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam ini, atau mereka-mereka ini yang tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya penyihir, seperti halnya para dukun-dukun, ya, peramal, ya, jauh lebih parah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya, dalil bahwasanya perkara, ya, gabungan dalil yang dalil yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwasanya perkara yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk makhluknya adalah tauhid, dan juga larangan yang paling Allah Subhanahu wa taala larang untuk makhluknya adalah syirik, adalah surat An-Nisa ayat 36 ini, ya. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyentuhkannya dengan sesuatu apapun, ya. Ingat, pegang oleh antum masing-masing, ya. Ini pegangan hidup kita, ya, pegangan hidup kita. Hanya karena hal ini kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil, ya. Mustahil tanpa antum menafikan, mustahil tanpa antum mengisbatkan, ya, antum bisa masuk ke dalam surga. Wajib ada keduanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyentuhkannya dengan sesuatu apapun. Ya. Qala fa idza qila laka mal usulul thalatha allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah, setelah kita membahas kurang lebih beberapa pertemuan daripada muqaddimah yang dituliskan oleh penulis rahimahullah taala, ya, total ada kurang lebih ada 2 muqaddimah, ya. Baru kita masuk ke dalam inti daripada kitab Al-Usulul Tsalatsah, ya. Inti daripada 3 pokok landasan dalam agama Islam ini, ya. Ini inti dari kitab ini. Qala fa idza qila laka mal usulus tsalatsah allati yajibu 'alal insan. Apabila dikatakan kepadamu atau ada seseorang yang bertanya kepadamu, ya, mal usulus tsalatsah, apa itu 3 landasan pokok? Allati yajibu 'alal insan, yang mana wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya, ya. Musannif rahimahullah taala jawablah, ya, faqul, jawablah ma'rifatul 'abdi rabbahu, ya. 3 landasan tersebut, yang pertama adalah seorang hamba mengenal Rabbnya, ma'rifatul 'abdi rabbahu. Ini landasan yang pertama, seorang hamba mengenal Rabbnya. Kemudian yang kedua, ma'rifatul 'abdi dinahu, seorang hamba mengenal agamanya, yaitu seorang hamba mengenal agama Islam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul 'abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 perkara yang paling penting ada pada diri seorang hamba, ya, bukan hanya seorang muslim tapi seorang hamba, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebelum kita tutup dari sini, apa alasan kenapa ketiga hal tersebut adalah hal yang paling penting bagi seorang hamba? Apa jawabannya? Ya, karena setiap yang bernyawa, setiap manusia yang bernyawa, yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, akan menghadapi atau akan menghadapi yang namanya fitnah kubur, ya.
Setelah kehidupan kita di dunia ini, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita yang namanya kematian, ya. Di dalam kematian tersebut, di dalam kehidupan kematian tersebut, ya, kehidupan kematian. Ya, maksudnya kehidupan setelah di dunia ini, ya, dinamakan dengan kematian, ya. Yang mana kematian tersebut akan kita lalui diawali dengan alam kubur, ya. Ya, di alam kubur tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi makhluknya, terutama manusia, yaitu fitnah kubur. Yang mana fitnah kubur ini hanya berisikan berapa? 3 pertanyaan saja. Nah, fitnah kubur yang hanya berisikan dengan 3 pertanyaan saja. Ya, simple, hanya 3 pertanyaan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita ketiga pertanyaan tersebut bukan perkara yang remeh. Simple tapi tidak remeh, ya. Hanya hamba-hamba pilihan yang mereka benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membocorkan kepada kita bahwa fitnah kubur tersebut, ya, atau 3 pertanyaan tersebut, ya, adalah pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan juga siapa nabimu, ya. 3 pertanyaan yang simpel tetapi tidak remeh, ya. Maka wajib bagi seorang hamba, bukan hanya seorang muslim, ya, tapi seorang hamba untuk mempelajari ketiga landasan agama ini, ya. Yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang mempelajari kitab ini, orang-orang yang menekuni, ya, ketiga landasan tersebut. Allah mudahkan dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut di kuburan kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah masuk waktu Isya, ya, qadarullah, padahal masih banyak hal yang perlu dibahas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.